Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya teman-teman ya. Oke, mungkin dari sebagian besar teman-teman sekalian sudah pada tahu kalau Nissan di Indonesia itu tutup teman-teman. Nah, terus pertanyaannya adalah nasib orang-orang yang membeli all new Nissan Livina itu gimana ya teman-teman ya. Oke, mungkin dari beberapa teman-teman ada yang bertanya seperti itu, dan di video ini saya akan mengulas semuanya seperti itu. Oke, selamat menonton ya teman-teman sekalian. Tonton videonya sampai habis. Oke, teman-teman, ada beberapa poin sebenarnya yang ingin saya bahas di sini terkait dengan tutupnya Nissan ya di Indonesia. Perlu teman-teman ketahui bahwa kebingungan teman-teman sekalian terkait tutupnya Nissan itu jangan terlalu diambil pusing. Saya punya customer, bukan customer sih ya, customer yang lost kalau menurut saya. Karena waktu itu sekitar tahun 2019 itu waktu pertama kali diluncurkannya Nissan Livina itu kita men-fightkan harga waktu itu teman-teman. Waktu itu Expander masih belum bisa diskon sampai 15 juta. Waktu itu normalnya Expander diskonnya masih 5 juta teman-teman. Sehingga waktu itu saya kalah diskon teman-teman sebenarnya. Dan memang dengan ya kita tahu lah kalau untuk Grand Livina, all new Nissan Livina itu memang bodinya hampir sama lah, 11-12 lah, seperti Expander pada umumnya. Cuman memang perbedaannya terletak pada grill depan, yang dimana dia sama belakang ya, sama desain belakang itu. Kalau misalnya Expander dia lebih membentuk huruf X, dimana huruf X itu menggambarkan dynamic shield gitu teman-teman ya. Tapi kalau Livina dia lebih membentuk huruf V gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi kalau untuk di dalamnya sama saja teman-teman, interiornya sama, akan tetapi di mesinnya ya berbeda teman-teman. Untuk mesinnya berbeda, untuk sasisnya pun berbeda, kaki-kakinya pun pasti akan berbeda seperti itu. Mungkin kalian bisa baca di berita ini di Kompas atau di mana ya, di Grid Auto mungkin atau di mana. Saya punya screenshot beritanya di sini, bisa dilihat. Nissan tutup atau hengkang di Indonesia seperti itu. Sebelumnya untuk satu grup itu ada namanya Datsun. Kalau Datsun sudah lebih dahulu teman-teman. Kalau Datsun sudah lebih dahulu dia tutup kayak gitu. Kalau Nissan ini kan baru. Nah, mengapa kok tutup kan begitu teman-teman ya? Mengapa? Saya punya beberapa deskripsi tentang hal itu. Yang pertama yang perlu diketahui dulu, yang tutup itu bukan penjualannya teman-teman. Jadi sellingnya masih tetap di Indonesia. Yang tutup itu manufacturingnya yang tutup seperti itu. Jadi apa itu? Jadi tempat produksinya teman-teman. Jadi yang biasanya produksinya itu di Indonesia, ya kemungkinan di luar negeri sekarang produksinya kayak gitu. Nah, ada beberapa informasi yang memang bisa saya bagi di sini. Yang pertama adalah Nissan tutup manufaktur karena memang memilih rencana 4 tahunan teman-teman. Jadi karena ada situasi dan kondisi yang seperti ini, pandemi seperti ini, bahkan ada sebuah berita yang mengatakan bahwa Mitsubishi, Nissan dan Renault itu akan masuk melebur menjadi satu aliansi baru seperti itu. Renault itu Prancis teman-teman, mobilnya sudah masuk di Indonesia loh untuk Renault, dan murah teman-teman, murah. Itu bisa menjadi pesaing Ignis maupun Brio kayaknya. Oke, saya lanjut. Itu yang pertama, Nissan memiliki rencana 4 tahunan. Salah satu rencana 4 tahunannya itu adalah mengefisiensi biaya-biaya operasional teman-teman. Mengefisiensi biaya-biaya operasional, biaya gaji, biaya izin untuk manufacturing dan sebagainya. Itu dipangkas sehingga dia hanya fokus kepada 3 tempat untuk produksi. 3 tempat untuk produksi itu berada di luar negeri teman-teman. Kalau misalnya produksinya di Eropa itu dia ada di Inggris teman-teman, dan di Sunderland teman-teman. Itu kalau di Eropa. Kalau untuk di Asia atau di ASEAN itu dia ada di Thailand teman-teman. Itu dia ada di Thailand. Nah jadi seperti itu. Jadi cuma ada 3. Dampaknya apa? Dampaknya satu, kemungkinan besar ini kalau menurut saya ya, kemungkinan besar nanti
pembuatan mobil Nissan itu kayak misalnya Livina yang baru ini kemungkinan besar nanti akan CBU. Kemungkinan besar CBU. Lah, CBU itu build up dari Thailand, teman-teman. Artinya harganya pun akan jauh lebih mahal dan pajaknya pun akan jauh lebih mahal. Seperti itu. Dan karena manufakturingnya sudah tidak produksi di Indonesia, otomatis spare partnya pun akan nanti langka, sulit untuk dicari. Kalaupun ada pasti akan mahal, teman-teman. Ya gitu sih. Jadi ya siap-siap saja. Maksudnya yang dulu beli apa namanya, beli Livina, Livinder, ya gitu ya, siap-siap untuk ya mungkin ke depan kalau misalnya ada pergantian spare part, ya mungkin agak sulit nyarinya atau agak mahal. Dan ke depan pasti saya jamin harga Livina itu akan anjlok sekali, teman-teman. Mengapa? Yaitu tadi, ketika teman-teman 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun lagi ingin menjual Livina itu, yang percis seperti expander itu teman-teman akan kesulitan untuk menjualnya. Karena apa? Satu, buatannya, spare partnya dari luar negeri, otomatis spare partnya mahal. Itu saja sih teman-teman sekalian, palingan yang membuat harganya turun nanti gitu. Karena kan kita tahu pangsa kebiasaan teman-teman orang Indonesia, teman-teman, itu dia sebelum membeli mobil itu dia akan lihat spare partnya dulu, lihat pajaknya dulu, lihat sebelum kondisinya ya, kondisi harga mobil seperti itu untuk yang mobil second seperti itu. Nah, untuk poin berikutnya adalah seperti tadi ya, bukan penjualannya tapi manufakturingnya. Nah, pabrik Nissan di Indonesia selanjutnya nih, dia akan dipakai oleh, bentar, ini ada orang tabrakan, bentar. Kita agak pelan dikit. Oke, pabrik Nissan di Indonesia itu yang ada di Jawa Barat itu akan dibuat atau dipergunakan oleh Mitsubishi, teman-teman. Wow. Itu akan dibuat oleh Mitsubishi. Nah, biasanya pabrik ini, manufaktur ini ada di Jawa Barat ini digunakan untuk Nissan sama Datsun. Seperti itu. Jadi pabriknya itu digunakan oleh Mitsubishi, teman-teman. Jadi kemungkinan ya untuk palingan untuk memproduksi expander, atau kemungkinan mungkin ada Eclipse Cross mungkin yang nantinya apa namanya tidak CBU lagi sehingga bisa harganya bisa lebih murah, mungkin kita nggak tahu, teman-teman. Itu semuanya semuanya itu ya tergantung kebijakan dari manajemen masing-masing gitu. Nah, perlu kalian ketahui, teman-teman, bahwa ada 3 grup sebenarnya, ada Nissan, ada Mitsubishi, dan ada Renault yang memang tergabung dalam satu grup, teman-teman. Jadi tergabung dalam satu grup. Segrupnya itu apa? Grupnya namanya GIIC. GIIC itu adalah Greenland International Industry Center. Jadi tergabung dalam grup itu, teman-teman. Jadi wajar lah kalau Renault itu dia bisa langsung mobilnya bisa langsung CKD misalnya, wajar, sehingga dia bisa memangkas biaya-biaya banyak gitu ya. Biaya banyak itu seperti ya itu biaya import misalnya, form A nya, kemudian pajaknya mahal, kemudian transportasinya, ngirimnya dari Thailand ke Indonesia, nah itu mahal gitu loh. Oke, jadi itu teman-teman. Jadi teman-teman yang punya Grand Livina, kok Grand Livina ya, all new Livina, saya agak bingung namanya, Grand Livina apa all new Livina ya. Nah itulah pokoknya, teman-teman. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Untuk penjualannya itu masih ada, teman-teman. Jadi untuk Nissan-nya sendiri itu masih ada, dia itu masih berjualan di Indonesia. Cuman mungkin secara produktivitas unitnya mungkin akan lebih sedikit, teman-teman. Bahkan tidak ada, karena memang manufakturingnya sudah tutup gitu. Jadi itu poin yang kedua adalah Nissan Livina. Kalau menurut saya seluruh Nissan itu nanti akan produksinya CBU, jadi dari Thailand semua, karena memang itu keterangannya dari manajemen Nissan sebenarnya ya. Itu dari manajemen Nissan yang mengatakan seperti itu gitu ya. Ini ngomong belepotan terus dari kemarin, teman-teman. Jadi itu, teman-teman sekalian. Terus yang ketiga itu kemungkinan ya pasti, bukan kemungkinan, pasti itu spare partnya akan sulit sekali.
akan sulit sekali untuk dicari karena memang spare partnya dari luar negeri gitu ya. Tapi teman-teman ada satu peluang, misalnya kalau kalian pengen expander tapi uangnya nggak nutut, maupun kalian beli second pun nggak nutut, teman-teman ingin membeli secara seperti expander dan Grand Livina, all new Livina itu, coba teman-teman ditunggu setahun atau setahunan lah, atau 5 bulanan lah, palingan nanti akan ada banyak diskon untuk Livina yang baru ini teman-teman, Livinder ini teman-teman. Kemungkinan besar nanti pasti akan banyak diskon. Karena apa? Karena pasti dealer-dealer itu akan disuruh menghabiskan mobil-mobil Livina yang buatan CKD teman-teman, yang CKD. Jadi bukan yang CBU. Jadi nanti otomatis yang CBU masuk, sehingga nanti penyesuaian harganya itu akan nanti lebih berbeda, kayak gitulah intinya. Yaitu mainannya manajemen sih sebenarnya teman-teman, kita masih kurang tahu sih kayak gimana gitu. Tapi kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi ini merupakan kesempatan emas untuk kalian membeli Livina kayak gitu ya, dengan konsekuensi tersendiri kayak gitu. Dengan konsekuensi nanti kedepannya penjualannya dia akan lebih turun. Karena apa? Karena dia satu, spare partnya mahal ya, spare partnya dari luar negeri loh, manufacturingnya mahal. Terus kemudian yang kedua ada versi CBU-nya. Orang-orang kalau misalnya beli second itu lebih memilih yang versi build up. Mengapa yang versi build up? Saya juga nggak tahu ya, karena mungkin spare part yang digunakan, ketelitian, kedetailnya itu orang-orang luar negeri itu mungkin lebih detail dan sebagainya, kan kita juga nggak tahu teman-teman. Gitu teman-teman sekalian. Oke, sekian saja untuk informasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Outlander Sport teman-teman, bagus ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan jangan khawatir, tetap semua perusahaan itu pasti akan memikirkan teman-teman, memikirkan after sale service-nya ya kepada customer, seperti itu. Contoh Kia saja, Kia yang sudah tutup dia berani menjamin kalau spare part masih ada dalam beberapa tahun kayak gitu kan. Datsun pun seperti itu kayak gitu. Oke, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih telah menonton video ini. Mohon untuk klik subscribe-nya, like-nya, share-nya juga buat teman-teman yang lainnya bisa mengetahui informasi-informasi dari saya seperti itu. Dan jangan lupa klik notifikasi tombol lonceng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.